Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat sebenarnya bagaimana persiapan rahim untuk menghadapi kehamilannya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya ada hubungannya dengan siklus menstruasi seorang wanita. Jadi secara normal pada wanita normal ini selalu mengalami menstruasi yang bersiklus ya, dan lama dari satu siklus itu bervariasi ya. Ada yang 21 hari sampai paling lama 35 hari. Ya ini secara normal ya, tapi pasti ada kasus-kasus tertentu yang berbeda. Nah kemudian jadi di dalam satu siklus menstruasi ini pada pertengahan siklusnya itu ada peristiwa dilepaskannya sel telur ya dari indung telur yang istilahnya kita sebut dengan ovulasi. Ini saatnya adalah 14 hari sebelum hari pertama siklus menstruasi berikutnya. Dan kemudian mulainya dari keluarnya sel telur itu dari indung telur sampai sekitar 6 hari berikutnya itu adalah masa subur seorang wanita. Jadi bagaimana proses menstruasi itu terjadi? Jadi sebenarnya ini dimulai saat seorang wanita itu mengalami pubertas atau akil balik. Jadi saat mulai mengalami pubertas ini di bagian otak nih tengah dalam ini yang ada suatu area yang kita sebut dengan hipotalamus. Ini mulai mengeluarkan hormon yang namanya gonadotropin releasing hormone. Kemudian hormon ini akan memasuki suatu area di otak ya. Suatu area di otak yang namanya anterior pituitary atau hipofisis anterior. Nah, kemudian hormon tadi, gonadotropin ini akan merangsang keluarnya hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone dari hipofisis anterior. Akhirnya kadar kedua hormon ini dalam darah akan meningkat. Nah, kemudian peningkatan kadar kedua hormon tadi akan mencapai puncaknya kira-kira menjelang hari ke-14 di siklus menstruasi tadi, atau menjelang pertengahan siklus ini kadarnya sangat meningkat mencapai puncak. Ya, nah ini akan memicu dikeluarkannya sel telur ya dari folikel. Dan kemudian juga meningkatnya hormon tadi, kedua hormon tadi secara bertahap ini akan memicu pengeluaran hormon estrogen dari sel folikel yang lokasinya ada di indung telur atau ovarium. Jadi hormon estrogen ini akan keluar, hormon estrogen ini juga akan memicu pematangan sel folikel di indung telur tadi yang mencapai puncak kematangannya ini pada pertengahan siklus menstruasi yang menyebabkan peristiwa dikeluarkan sel telur dari indung telur dari dalam folikel ini. Nah, kemudian setelah sel telur keluar ini, folikel ini menjadi sel yang jaringan parut, yang menjadi korpus luteum yang lama-kelamaan akan mengecil dan menghilang. Dan korpus luteum ini ternyata akan mengeluarkan hormon lain yang namanya progesteron. Dan ternyata korpus luteum ini juga mengeluarkan estrogen juga ya. Nah, kemudian tadi pengeluaran estrogen dari folikel tadi ini menyebabkan kadar estrogen ini lama-lama akan meningkat di dalam darah ya. Meningkat ini menyebabkan penebalan mukosa dari dinding rahim ya. Jadi penebalan lapisan luar dinding rahim ini dan pengeluaran ada sekret-sekret dinding rahim ini ya. Nah, kemudian dikeluarkannya hormon progesteron oleh korpus luteum ini menyebabkan hormon progesteron ini meningkat kadarnya dalam darah, ini yang akan menyebabkan dibentuknya pembuluh-pembuluh darah baru di dinding rahim
ya, sehingga akhirnya dinding rahim ini akan menebal. Ya, menebal. Namun pada akhir siklus menstruasi ini kadar progesteron dan estrogen ini tiba-tiba langsung menurun karena korpus luteum ini juga menurun. Nah, akibatnya dinding rahim yang tadinya tebal itu juga tidak ada yang mempertahankan ya, karena hormonnya turun, jadi tidak ada yang bertahan ketebalan dinding rahim ini. Akhirnya dinding rahim ini luruh menjadi keluar dalam bentuk keluarnya darah dalam bentuk menstruasi tadi ya. Nah, kemudian ini juga ada ayat Al-Quran yang membahas tentang haid atau menstruasi ya. Di surat Al-Baqarah ayat 322 ya, saya bacakan terjemahannya saja. Ini, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menjaga orang menyucikan diri. Jadi memang ini sesuai ya dengan ilmu pengetahuan bahwa pada saat haid itu jangan mencampuri itu, karena itu memang adalah peluruhan dari dinding sel rahim yang berisi darah. Dan selain itu pula juga percuma ya, karena kan pada saat itu belum ada sel telur yang dikeluarkan ya. Jadi baru dikeluarkan pada pertengahan siklus haid. Kemudian ya, jadi ini penampakan dinding rahim ya sebelum menstruasi ini kan mulai menebal tadi oleh pengaruh hormon progesteron tadi ya. Nah, kemudian karena hormon progesteron menurun, jadi tidak ada yang mempertahankan sehingga akan keluar dalam bentuk menstruasi ya. Jadi pembuluh darah yang lepas, jadi yang keluar adalah darah. Nah, sebelum menstruasi ini sangat menebal ya, karena seperti tanah yang subur ya, jadi banyak pembuluh darah. Jadi pada saat menstruasi ini semua lapisan ini akan terkelupas ya, jadi dalam darah. Kemudian pada akhir menstruasi atau setelah menstruasi ini dinding rahim kembali tipis lagi. Nanti akan menebal seiring dengan peningkatan hormon progesteron yang mulai pertengahan siklus menstruasi tadi. Nah, kemudian pada saat kehamilan ini kenapa tidak terjadi menstruasi? Karena pada kehamilan ini saat telur telah dibuahi ya oleh sperma ini, pada beberapa hari berikutnya ini akan menjadi embrio ya yang menempel ke dinding rahim. Nah, penempelan embrio ke dinding rahim ini akan membentuk plasenta. Ya, akan membentuk plasenta. Kemudian akan mengeluarkan hormon yang namanya human chorionic gonadotropin ya. Nah, hormon HCG ini atau hormon chorionic gonadotropin ini akan mempertahankan korpus luteum tadi ya, sehingga tidak jadi mengkerut. Jadi korpus luteum tadi yang pada keadaan normal biasa itu mengkerut, ini dipertahankan sehingga korpus luteum itu tetap dapat menghasilkan hormon progesteron. Ya, sehingga dinding rahim tetap tebal ya, pembuluh darah ini terjadi pada awal-awal kehamilan sehingga tidak menstruasi ya. Jadi ini fungsinya HCG mempertahankan korpus luteum. Namun nanti akan ada terjadi peristiwa-peristiwa lain ya, dikeluarkannya hormon progesteron dan estrogen dari plasenta. Jadi sudah tidak tergantung pada korpus luteum lagi. Nah, ini jadi ada lagi di surat Al-Baqarah ayat berikutnya, yaitu ayat 223, disebutkan bahwa istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi itu penggambaran, sebenarnya ini penggambaran apa yang terjadi sebelum pada saat kehamilan tadi, dinding rahim tadi pada saat kehamilan itu tetap menebal ya, tetap menebal. Jadi seperti apa namanya,
digambarkan seperti ladang ya, atau tanah yang subur. Karena itu merupakan tempat tertanamnya embrio tadi ya. Nah, ini jadi yang terjadi pada saat pembuahan ya. Ini jadi dari antara jutaan sel sperma hanya satu saja sel sperma yang berhasil masuk ke dalam satu sel telur. Nah, kemudian setelah jadi penyatuan ini terjadi satu sel ya, menyatu antara sel telur dan sel sperma. Ini membentuk zigot. Jadi zigot ini adalah hanya satu sel saja dari sel sperma dan sel telur. Gabungan ya. Nah, kemudian zigot ini akan membelah menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4, menjadi 8, jadi 16. Dan akhirnya jadi banyak ya, atau disebut dengan blastosis. Nah, ini dari fase blastosis ini akan menempel ke dinding rahim ya, tertanam ke dinding rahim yang tetap tebal tadi. Nah, kemudian bagaimana menentukan usia kehamilan? Jadi biasanya bila seorang wanita ini merasa itu bahwa siklus haidnya terlambat ya, lebih panjang dari biasanya akan seorang istri ya, ini biasanya akan melakukan test pack. Jadi test pack ini tuh yang dicek adalah hormon HCG tadi. Nah, tapi hormon HCG ini biasanya baru dapat terdeteksi 9-12 hari setelah pembuahan tadi ya. Nah, kemudian biasanya dokter kandungan ini akan menentukan usia kehamilan itu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Jadi yang dihitung adalah hari pertama haid terakhir, bukan dihitung dari kapan pembuahannya, karena memang tidak diketahui ya kapan pembuahannya. Meskipun ovulasi itu terjadi rata-rata 14 hari sebelum hari pertama siklus menstruasi berikut, tapi itu juga sangat bervariasi ya, tidak 14 hari tepat 14 hari, pasti setiap orang ada berbeda-beda. Jadi dokter kandungan itu akan menghitung usia kehamilan dari hari pertama haid terakhir. Dan itu kadang-kadang suka disalahartikan ya, mungkin misalnya ada sepasang suami istri baru menikah 2 minggu, terus tiba-tiba langsung hamil. Kemudian dokter menghitung usia kehamilannya adalah 4 minggu. Nah, itu kan orang jadi tanda tanya. Padahal itu disebabkan karena yang dihitung adalah dari hari pertama haid terakhir. Nah, kalau dia masih 2 minggu, mungkin dia langsung terjadi pembuahan itu. Jadi sebenarnya usia embrionya masih 2 minggu begitu. Namun untuk menentukan usia kehamilan ini yang pastinya itu harus dengan USG ya. Jadi ini hanya perhitungan saja, yang pastinya harus dengan USG. Sebenarnya ada rumus-rumus lain untuk menghitungkan usia kehamilan. Dan ini hanya bisa dipakai untuk orang yang siklus menstruasinya ini teratur ya, atau dia ingat kapan siklusnya. Namun bila tidak teratur atau tidak ingat itu, nanti sebaiknya berkonsultasi dengan dokter kandungan khusus ya. Nanti ada perhitungan tersendiri. Nah, kemudian kalau usia janinnya ini masih sangat muda, bisa kurang dari 44 minggu, ini belum bisa terdeteksi dengan USG yang dari perut ya. Jadi harus dimasukkan. Jadi USG ini baru bisa mendeteksi janin berusia 6-7 minggu ke atas. Nah, kemudian ini HCG ini sebenarnya juga ada di wanita tidak hamil ya, di dalam darah ya, di dalam urin ya, di urin juga ada. Nah, dan ini biasanya kadarnya ini akan makin meningkat dan mencapai puncaknya pada usia kehamilan 2-3 bulan, kemudian menurun lagi ya. Nah, kemudian baru bisa terdeteksi pada usia kehamilan ini 1-2 minggu ya, kadarnya bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau terlalu awal tidak bisa terdeteksi. Nah, kemudian setelah itu bagaimana tahap-tahap kehamilan? Jadi tahap-tahap kehamilan ini dibagi menjadi 3 trimester ya. Yaitu yang pertama, trimester pertama ini dimulai sejak pembuahan hingga minggu ke-12 usia janin. Kemudian trimester kedua ini dihitung dari minggu ke-13 hingga minggu ke-27.
dan trimester ketiga dari minggu ke-28 hingga melahirkan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai persiapan yang terjadi sebelum terjadinya kehamilan ya. Kita bersambung ke video berikutnya mengenai perkembangan janin di trimester ke-1. Kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.